Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru di channel ini terkait info penting untuk P1, P2, P3 status TP. Catat 3 kriteria penting P1, P2, P3 TP yang mendapatkan penempatan diangkat ASN P3K Guru formasi tahun 2023, baik itu penempatan di sekolah induk ataupun di penempatan non sekolah induk. Tentunya Bapak Ibu harus ketahui bahwa fix ya di tahun 2023 akan ada kembali Bapak Ibu rekrutmen P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu ya, dan tentunya juga memberikan porsi kepada lulusan-lulusan fresh graduate ya melalui program PPG Prajabatan Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, di sini kami akan membagikan 3 kriteria penting P1, P2, P3 status TP yang bisa mendapatkan penempatan di angkat ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Jadi 3 kriteria P1, P2, P3 mendapatkan penempatan ASN P3K Guru 2023 tanpa tes. Yang pertama Bapak Ibu harus ketahui adalah tercatat sebagai P1, tercatat sebagai P1 guru PG tahun 2021 dengan nilai yang bagus. Jadi Bapak Ibu posisinya ini adalah P1. Kemudian nilai Bapak Ibu kemarin itu bagus ya. Kemudian Kenapa ini menjadi salah satu prioritas? Status prioritas yang akan diangkat menjadi SNP3K Guru 2023 itu sangat memprioritaskan P1 Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu adalah P1, kemudian nilai Bapak Ibu itu bagus, maka itu bisa menjadikan salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu. Karena penentuan kelulusan terkadang menggunakan nilai 2021 sebagai penentu apabila status prioritas Bapak Ibu itu sama. Misalkan dalam satu sekolah ya, sekolah A misalkan ya, satu formasi 2 pelamar sama-sama P1 ceritanya. Karena sama-sama P1 maka yang di ranking itu berdasarkan nilai tertinggi Bapak Ibu. Nah, oke ya. Itu yang pertama, kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua yaitu adalah di sekolah induk atau di instansi tersedia formasi yang linier dengan ijazah atau Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu atau minimal di instansi Bapak Ibu itu ada formasi yang linier dengan ijazah Bapak Ibu, maka itu menjadi salah satu penentu Bapak Ibu bisa mendapatkan penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2023. Atau Pemdanya mengajukan formasi sesuai kebutuhan di daerah, maka itu juga bisa menjadi penentu Bapak Ibu. Karena kalau misalkan formasi sedikit di daerah atau instansi Bapak Ibu, maka sangat sulit untuk menuntaskan guru honorer. Apalagi kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu masuk dalam kategori ijazah mapel berlebih, maka Bapak Ibu itu susah untuk mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Jadi ini salah satu faktor ya, ijazah Bapak Ibu itu ada formasi yang linier. Nah, kemudian Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin. Makanya kita lihat Kemendikbudristek itu mengupayakan agar Pemda bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin Bapak Ibu. Caranya itu adalah dengan mengundang melalui rakor pemenuhan kebutuhan formasi P3K Guru 2023 yang dibagi dalam 4 regional. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui karena kami sering membahas di channel ini ya, terkait dengan rapat koordinasi P3K Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu yang ketiga adalah status P1 itu paling diutamakan adalah THK2 yang tercatat di database BKN jika diurut sesama P1. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, di antara kategori P1 yang paling mendapat prioritas untuk penempatan urutan pertama itu adalah THK2. Kenapa bisa THK2? Karena THK2 ini masa kerjanya itu sudah sangat lama Bapak Ibu dan juga tercatat di database-nya BKN, sehingga
status P1 yang paling diutamakan itu adalah THK2 Bapak Ibu, yang tercatat di databasenya BKN jika diurut sesama P1 ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, kita akan bahas sedikit di sini karena sudah ada bahan rakor yang kami dapatkan. Untuk P2 dan P3, kalau di tahun 2022 yang lalu itu melalui seleksi observasi Bapak Ibu ya, itu melalui seleksi observasi. Seleksi observasinya itu dilakukan oleh kepala sekolah ya, dengan pengawas dan dinas pendidikan. Nah, nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023 tidak ada lagi seleksi observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi nantinya peserta yang masuk dalam kategori THK2 dan guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun ke atas itu nantinya akan mengikuti tes CAT UNBK. Nah, jadi sama dengan pelamar umum, harus mengikuti tes CAT atau tes CAT UNBK. Tapi ingat Bapak Ibu, nantinya untuk seleksi CAT itu dilaksanakan oleh Panselnas. Materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Jadi sudah sangat jelas ya. Untuk P2 dan P3 itu soal CAT-nya nanti berbeda dengan pelamar umum. Jadi kalau THK2 dengan guru honorer negeri, tes CAT-nya itu adalah tes terkait dengan kompetensi guru, kinerja guru, atau kita katakan observasi atau penilaian diri sendiri. Nah, sedangkan kalau pelamar umum, materi kompetensi itu terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, berbeda kalau THK2 dengan honorer, itu masih seputar soal observasi atau penilaian diri sendiri. Tentunya ini membuka peluang lulus yang besar ya bagi THK2 dan pelamar umum ya. Seleksi CAT dilaksanakan Panselnas, keputusan seleksi kompetensi ditentukan, seleksi wawancara dilaksanakan oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian. Nah, di sini kan ada wawancara ya. Nah, nantinya yang akan melakukan wawancara sesuai dengan aturan ini yaitu dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian, kecuali ada perubahan baru Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita berbicara tabel ya, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa yang akan dituntaskan di tahun 2023 untuk pelamar prioritas 1 itu sebanyak 62.546, yang mana 45.241 mapel dibutuhkan di sekolahnya. Tapi 45.241 itu terbagi dua lagi. 36.135 ini dipastikan mendapatkan formasi di P3K Guru 2023, sedangkan 9.106 itu belum mendapatkan formasi. Nantinya akan coba diupayakan oleh Kemendikbudristek karena ada dua tugas di sini. Ini yang 17.300 ini yang masuk dalam mapel gemuk atau mapel berlebih. Sedangkan yang 9.106 ini mapelnya dibutuhkan tapi tidak ada formasi, makanya diundang Pemdanya untuk mengikuti rakor Bapak Ibu ya. Oke ya, oke. Nah, jadi intinya seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, mulai dari PG 2021 jika masih tersedia formasi melalui THK2, honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, lulusan PPG dan non ASN. Nah, saya kira sudah jelas ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.